materi bencana yang kemarin itu sama dengan yang di Bacip, sehingga saya lempar saja. Sekarang kita masuk pada sistem penanggulangan bencana melalui SPGDT. Saya ulangi, melalui SPGDT. Apa itu SPGDT? Kita akan bahas sebentar lagi. Sebelumnya saya UJMK, Mbak Mayday. Pak Cipto sudah masuk berapa kali, Mbak Mayday? Masuk 3 kali, Bapak. Iya, Cit ya? Citra. Iya, Bapak, sudah 3 kali. Sudah 3 kali masuknya. Terakhir topiknya apa, nggih? Anu, Pak, suruh buat makalah kelompok bencana, Pak. Mengadakan simulasi ke SD atau TK. Ngopi. Bentar, Mbak, masih loading, Mbak. Katanya berapa jumlahnya? Satu angkatan. Satu angkatan berapa jumlahnya? Angkatan. 100. Ini kok 90 berapa ya? Yang gabung berapa orang? Hah? Ke kampus karena Oh, kan? Ya, silakan. Anu katanya. Aneh katanya. Itu anu. Apa ngono? Ini apa ngono? Pak ya. Pak Sintia. Dalam, Bapak. Sudah bisa di-lock atau belum? Maksudnya saya yang mengelok, Pak. Saya bukan tahu caranya. Oh, maaf ya. Biar bisa lagi, mungkin masih ada yang join lagi ya. Ini banyak yang bergabung, Bapak. Maksudnya gabung gimana? Enggak, kan tadi Bapak sempat bertanya jumlahnya berapa, 100 lebih. Ini sudah 93 dan ternyata di room chat banyak yang bergabung. Ya. Kemungkinan sudah 100 lebih, Bapak. Baik, apakah sudah bisa melihat apa saya share? Sudah, Pak. Ampun. Ya, saya akan menyampaikan berita negara Republik Indonesia terkait dengan peraturan Menteri Kesehatan yang berhubungan dengan kegawat dauratan dan kebencanaan. Apa itu? Ini adalah Permenkes, ya, istilahnya adalah Permenkes. Permenkes nomor 19 tahun 2016. Ya. Tentang apa? Tentang SPGDT. Sebenarnya ini bisa menjadi judul skripsi, bisa menjadi juga judul penelitian para Anda sekalian. Baik, pelan-pelan kita lanjutkan. Jadi, sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau SPGDT itu
diatur oleh Menteri Kesehatan. Saya ulangi, diatur oleh Menteri Kesehatan. Apa dasarnya? Dasarnya adalah peningkatan jumlah korban pasien yang meninggal atau mortalitas maupun peningkatan jumlah korban yang cacat atau morbiditas. Ya. Itu. Yang kedua, Pak Menkes atau Bu Menkes ingin ada penanganan yang terpadu secara komprehensif dari TKP sampai dengan ke rumah sakit. Ya. Karena itulah akhirnya ditetapkan namanya SPGDT. SPGDT. Landasannya apa? Adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, kemudian juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dan juga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Iya, Anda lihat undang-undangnya banyak sekali. Undang-Undang 29 2004 ini tentang praktek kesehatan. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan juga. 44 2009 tentang rumah sakit. Kemudian 23 2014 tentang pemerintah daerah. Kenapa itu? Karena SPGDT ini meliputi penanganan dari lapangan sampai ke TKP, sampai rujukan ke RS pusat. Ya, sehingga ada Undang-Undang 23 2014 terkait dengan pemerintah daerah. Kemudian yang kita punya, yang untuk kita sekalian, untuk nurse, item nomor 5, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Ya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Kemudian ada dasar lain, ada Permenkes Nomor 1 2012 terkait rujukan, kemudian Permenkes 64 2015 tentang organisasi. Karena itu, dengan dasar ini, maka Pak Menkes, Bu Menkes menetapkan adalah peraturan tentang SPGDT, ya, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Apa itu? Kita akan jelaskan pelan-pelan. Mbak Cynthia, ini yang saya share jelas apa kurang besar, Mbak? Saya zoomkan kurang besar, Mbak? Jelas, Bapak. Yang pakai HP kelihatan? Kelihatan, Bapak. Nah, kurang gede enggak? Yang kedua saya tanya, apakah panjenengan bisa melihat teman yang lain selain saya? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Melihat videonya? Mayday, apakah bisa melihat Cynthia? Bisa, Bapak, di atas. Bisa, Coba Pak. lihat. Bisa lihat orangnya enggak? Sebentar, Pak. Tidak Hanya Nggak bisa. Pak. Nggak bisa. Hanya gitu. bisa. Ya, tidak bisa. Hanya saya yang bisa melihat Anda, ya. Jadi Iya, jangan Pak. coba-coba Anda off kamera, jangan coba-coba Anda pergi, maka akan saya alfa. Jadi saya di sini bisa melihat Anda semua sedang apa? Semuanya ada, ya. Semuanya ada. Sedang apa? Semuanya ada. Itu namanya focus mode. Tapi Anda tidak bisa melihat yang lain. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama, dari Permenkes ini dijelaskan adalah gawat darurat. Karena judul Permenkesnya adalah SPGDT. Karena itu harus dipahami terlebih dahulu apa definisi dari gawat darurat pada korban bencana. Jadi sama dengan yang kemarin adalah kondisi di mana pasien harus segera ditangani, harus segera dilakukan resusitasi. Nah, enggak mati atau cacat. Itu. Ya. Itu gawat darurat. Sekarang ada definisi yang kedua, pelayanan gawat darurat. Ingat, tidak sama ya antara gawat darurat dan pelayanan gawat darurat.
Kalau pelayanannya itu tindakannya, tindakan yang dibutuhkan oleh korban. Saya ulangi, gawat itu kondisinya, pelayanannya adalah tindakan yang dibutuhkan oleh korban. Pertanyaannya, siapa yang melakukan? Nomor 2. Mbak Cindy. Iya, Pak Ali. Yang nomor 2 ini yang melakukan siapa, Mbak? Pelayanan ini. Tim kesehatan, Pak. Ya, siapa? Perawat, Pak. Perawat? Selain itu? Dokter. Dokter, kemudian? Tim kod dulu, Pak. Ya, coba dulu. Terus? Masyarakat umum, bisa nggak? Bisa, yang terlatih, yang sudah dilakukan pelatihan, misalkan RDP, CPR, dan sebagainya. Baik, yang ketiga, ini yang kita bahas pada hari ini, terkait dengan SPGDT. Nah, SPGDT itu kepanjangannya Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Videonya ada lagi? Nggak ada lagi videonya? Hah? Enggak. Apa itu? Bentar saya ambil cek. Saya gedein dikit ya, biar apa namanya, biar lebih jelas. Besar enggak? Besar. 120, 25. Baik. Jadi SPGDT itu pelayanan gawat darurat terintegrasi dan call center base. Saya ulangi, call center base. Berbasis pada call center dengan akses 119 atau 119. Dulu 118. Sekarang 119. 119. Kalau di luar negeri, di Amerika, California, New York, dan sebagainya menggunakan 911. Dulu ada filmnya Rescue 911. Kita menggunakan 119. Ingat, di sini Mbak Cindy tadi melibatkan masyarakat. Jadi mekanismenya terintegrasi dan itu bersifat call center base dan melibatkan masyarakat. Kode aksesnya adalah call centernya ya, 119. Nah, nggak percaya, coba sekarang Anda hubungi 119. Pasti akan dijawab oleh NCC-nya, ya, NCC-nya, National Command Center-nya, ya. Nah, call center 119 ini dulu pernah dipakai Telkomsel, nggak salah di 99, tapi diubah sekarang menjadi yang lain. Ini sekarang digunakan oleh SPGDT, ya. Kemudian yang kelima ada namanya NCC. Ini adalah National Command Center. Jadi Anda yang menghubungi nomor 119 itu akan selalu diterima oleh NCC atau National Command Center. Di mana? Di pusat sana di Jakarta. Ya, jadi ada NCC, ada call center-nya, dan juga ada sistemnya nanti. Kemudian yang keenam, ada namanya PSC, Public Safety Center. Jangan kebalik dengan NCC ya. NCC itu di pusat.
Kalau PSC itu adalah pusat keselamatan terpadunya. Di mana? Ini berada di kabupaten, berada di Jember, berada di Bondowoso, berada di Situbondo, dan lain-lain. NCC-nya ada di Jakarta, di pusat, sedangkan yang PSC-nya ada di masing-masing kabupaten atau kota. Ya. Kemudian, lanjut saja pada korban. Siapa korbannya? Tadi jelas. Korbannya adalah pasien yang memerlukan tindakan resusitasi, sehingga bisa mati atau cacat. Yang 8. NCC tadi tempatnya di pusat. Lantas, siapa pemerintah pusat? Presiden Republik Indonesia, ya, dibantu Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 45. Ya. Kemudian ada pemerintah daerah. Siapa itu? Ya, mulai dari bupati dan sebagainya, itu pemerintah daerah. Menteri, ini Menteri Kesehatan. Dirjen, apa dirjen? Direktorat Jenderal atau Direktur Jenderal dalam pelayanan kesehatan. Jadi menteri itu ada punya dirjen. Nah, di sini yang terlibat dalam SPGDT adalah Dirjen Pelayanan Kesehatan. Namanya siapa? Nggak tahu, nggak hafal saya ya. Saya tidak hafal. Lantas, apa tujuan dibentuknya SPGDT? Apa tujuan dibentuknya SPGDT? Tujuan untuk apa? Nah, ternyata SPGDT ini untuk memudahkan layanan kesehatan gawat darurat di masyarakat. Kenapa demikian? Ya, karena dengan adanya call center, dengan adanya PSC, dengan adanya NCC, maka waktu bisa dipangkas. Ya. Akhirnya apa? Respon time-nya bisa berkurang. Artinya delay dari laporan ke pelayanan ke tindakan itu semakin pendek. Akibatnya apa? Morbiditas dan mortalitas bisa dikurangi dengan signifikan. Ya, SPGDT. Lantas kapan diaplikasikan? Kapanpun. Ya, fikul liwaktin wahin dimanapun dan kapanpun. Ya, lingkupnya itu meliputi penyelenggaraan kegawat daruratan medis everyday atau daily life. Ya, seperti itu. Sampai di sini, apakah sudah jelas terkait dengan call center, PSC, NCC, dan lain-lainnya? Jelas ya? Yang lagi di lab sebelah? Hendy? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada. Siap. Sekarang kita lanjut pada bagaimana penyelenggaraannya. Tadi kita sudah bahas terkait dengan sub-sub dasar-dasar mengapa ada SPGDT. Sekarang kita lihat penyelenggaraannya. Yang pertama, penyelenggaraan umum. SPGDT ini, ya, dalam penyelenggaraannya, poin pelaksanaannya yang paling penting adalah komunikasi. Biasanya diutamakan komunikasi dua arah menggunakan radio medik, tidak menggunakan handphone, tidak menggunakan HP. Kenapa demikian? Biasanya di lokasi bencana itu tidak ada listrik, tidak ada sumber listrik, tidak ada sinyal, sehingga setiap komponen personel SPGDT ini biasanya menggunakan radio medik, HT biasanya ya, handtalkie itu. Yang kedua, sistem penanganan korban dan juga bagaimana dispatch-nya, bagaimana transportasinya.
Ya di sebelah saya ada Mbak Hanum yang lagi meneliti juga, tapi beliaunya meneliti bukan transportasinya, tapi di masyarakatnya. Nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, sistem komunikasi pasien gawat darurat dan transportasinya ini terhubung dengan satu komunikasi radiomedik. Ya, biasanya menggunakan frekuensi 143,66 MHz, tapi beda-beda tergantung lokasi dan wilayah. Tuh. Jadi TKP, transportasi, IGD itu menggunakan gelombang radio yang sama, ya, 143,66 MHz, tapi jarang bisa berubah. Lantas alur penyelenggaraannya itu ada dalam lampiran di belakang. Nanti ada prosesnya. Lanjut, pasal 5. Ya. SPGDT ini tidak bisa jalan namanya NCC, National Common Center. Ya, National Common Center. Yang kedua, juga dibentuk PSG. Ini anggap aja rumah sakit ya di lapangan ya, di wilayah seperti itu. Bapak mohon maaf, ini share screen-nya macet ya? Masih di pasal 5? Ya, memang tadi saya bilang. Oh iya, soalnya gambar Bapak stuck. Tadi juga sempat hilang, Pak, suaranya. Iya, Pak. Bisa diulang nggak, Bapak, dari pasal 5? Ini HP-nya. Ya, Pak. Cek, cek. Nggak bisa audionya, Pak. Cek bisa. Nggak bisa, pakai headset dipancing. Iya. Bapak gambarnya diem. Gambarnya diem. Cek 1, 2, 3. Tetap, Pak. Bisa. Suaranya jelas, Bapak, cuma tadi sempat terputus. Iya, Pak Ali sempat putus, Pak. Dan sekarang gambarnya dia. Ya, saya menggunakan punyanya Anum nih ya, karena tidak bawa laptop satunya. Aduh ya Allah, Robby. Gambarnya stack. Jangan ya. Sudah bisa, Pak, ini. Ya, karena di sini wifi-nya lagi. Tapi videonya tetap, Pak. Oh, videonya tetap. Bentar. Ya lagi. Kalau saya nggak tahu Pak, tapi Mbak minta update videonya nih. Apa biasanya ada suara saya tadi ya? ini apa cuman audionya saya ya, Pak ya? Kok seperti memantul, Pak? Iya, Bapak, mungkin di sana ada 2 device, jadi menggema. Cek 1, 2, 3, sudah aman? Aman, Aman, Bapak. Oh ya, mohon maaf. Oh iya, gambar saya nggak gerak ya? Iya, Pak. Oh, nggak bilang dari tadi, Mas. Kita belum besok sekalian. Baru, Bapak, baru nggak gerak. Belum 5 menit. Ya, ini kebetulan saya bawa laptop yang satunya nih, laptop yang produksi tahun 2011. Jadi sudah tua sekali nih ya, setua. Aduh, ada gambarnya. Ini. Bentar. Sudah muncul gambarnya, ada. Sudah, Pak. Sudah bisa gerak gambarnya, Pak Ali. Ya, ini kita close dulu. Oke, bentar ya.
Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi, sekali lagi, di pasal 5 ini, ada 2 komponen yang dibentuk secara khusus, yakni NCC yang dia ada di Jakarta, kemudian juga ada PSC yang dia, sebenarnya kalau PSC sudah ada ya. Kenapa demikian? PSC ini biasanya untuk daerah itu diwakili oleh RSU, RSUD, ya seperti itu. Lantas di mana letak dari NCC? NCC itu ada di Kemenkes Jakarta ya. Dia langsung bertanggung jawab pada Dirjen Pelayanan Kesehatan. Dirjen bertanggung jawab pada Menkes. Menkes tanggung jawab kepada Presiden. Presiden tanggung jawab kepada DPR. DPR siapa? Rakyat. Intinya bertanggung jawab pada rakyat. Itu intinya. Jadi NCC ada di mana? Jakarta, di Kemenkes, di Kementerian Kesehatan. PSC ada di mana? PSC ada di daerah. Artinya dia di kabupaten atau kota. Itu yang PSC. Ya, seperti itu. Lantas, terkait dengan pasal 6 ini, ya, pasal 6 ini ada hubungannya dengan PSC yang di pasal 5, ya. Kenapa demikian? Karena pasal ini menjelaskan terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan web atau jejaring dari PSC dalam menyelenggarakan SPGDT. Rumah sakit, mungkin juga klinik, puskesmas, dan sebagainya. Seperti itu. Sampai sini jelas terkait dengan penyelenggaraan? Mudah ya? Nanti Anda harus bisa bikin algoritmanya. Baik, kita lanjutkan pada bagian kedua. Sistem komunikasi. Baik, sekarang yang kedua terkait dengan sistem komunikasinya. Ya, terkait dengan sistem komunikasinya. Sistem komunikasi tadi sudah disampaikan bahwa ada National Command Center, ya NCC, itu ada di Kementerian Kesehatan Jakarta. Ya. Lantas bagaimana sistem komunikasinya? Ini terintegrasi antara NCC yang ada di Jakarta, yang ada di Kementerian Kesehatan, yang dia tadi bertanggung jawab pada Dirjen Pelayanan Kesehatan. Kemudian dari NCC nanti dia integrasinya kemana? Ke PSC yang ada di daerah, yang ada di wilayah, baik provinsi maupun kabupaten. Dan nanti akhirnya langsung pada pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit maupun puskesmas maupun klinik dan lain-lain. Seperti itu. Nah, sekarang kita fokus pada NCC sendiri. Perhatikan bahwa NCC itu atau National Command Center itu fungsinya, perhatikan apa gunanya dia, untuk memberikan alur algoritma atau bagaimana penanganan kasus kegawat daruratan yang ada. Ini NCC. Jadi tim SPGDT dalam melakukan tindakan penanganan pasien korban bencana dan sebagainya itu harus atas dasar komando atau perintah dari NCC. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Ya. Tidak boleh. Sehingga di sini NCC memiliki beberapa tugas, memiliki beberapa wewenang. Apa saja? Yang pertama dia triase atau memilah apakah betul ini panggilan gawat darurat atau panggilan biasa atau bahkan panggilan main-main. Ya. Itu tugas dari NCC 119 atau 119.
Kemudian, kalau sudah dipastikan ini panggilannya darurat atau tidak, maka dia akan forwarding atau dilanjutkan kemana? Ke PSC yang ada di wilayah. Dan dia mendokumentasikan apa yang sudah akan dilakukan atau sudah dilakukan, juga memonitor bagaimana prosesnya sampai dengan reportingnya, pelaporannya, rinci dan evaluasi bagaimana. Itu tugas NCC. Sangat berat ya. Jadi dalam memilah, kemudian nanti bagaimana komandonya dari NCC yang ada di Jakarta. Nah, ini mungkin yang perlu Anda pahami. Sampai dengan hari ini, masyarakat atau bahkan mungkin Anda sebagai mahasiswa semester 7 itu nggak tahu ada call center 119. Apakah dari 100 sekian orang ini semuanya tahu ada 119? Jawabannya pasti tidak. Karena itu, ini bisa juga dijadikan bahan atau judul atau topik penelitian terkait dengan call center di NCC 119. Bisa. Jadi nanti bagaimana pengetahuan, hubungan pengetahuan dengan calling NCC di 119 itu. Itu NCC. Sampai di sini apakah ada pertanyaan NCC? Jelas ya? Mau Baik. tanya boleh Bapak? Silakan Cynthia. Tadi kan fungsinya NCC itu mentoring, pelaporan, dan evaluasi. Itu evaluasinya dari maksudnya satu kejadian atau dalam satu hari gitu, Bu? Baik, terima kasih Mbak Sistemnya. Cynthia. Jadi NCC ini yang pertama, dia menerima laporan dari seluruh Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, itu semua laporannya di NCC pusat. Ketika ada kejadian bencana dan ada korban. Ya. Nah, dia akan mendokumentasikan, termasuk merekam suara yang melakukan itu, dokumentasikan. Kemudian apa yang dilakukan NCC? Oh, forwarding. Dia di mana wilayahnya? Di Bondowoso, maka dia akan forwarding ke dinas atau RSUD Bondowoso atau dinas Bondowoso. Kemudian dia juga monitor apa yang dilakukan di sana. Berapa jumlah korbannya dimonitor, yang selamat berapa, yang meninggal berapa, yang cacat berapa, apa yang dilakukan oleh tim PSC di lapangan. Ya, nanti dimonitor, dilaporkan. Laporannya nanti dia menerima laporan dari PSC, ya, terkait tadi yang jumlah korban, kemudian usia, jenis kelamin dan lain-lainnya di laporan itu nanti akan diteruskan pada dirjen pelayanan kesehatan untuk dilanjutkan dan dilakukan ke Kementerian Kesehatan. Evaluasinya bagaimana? Evaluasi ini, evaluasi proses dan juga evaluasi akhir. Artinya, kalau dia korbannya banyak dan dia skala besar, evaluasinya itu setiap jam. Ulangi, setiap jam. Contoh, tsunami di Aceh, itu setiap jam. Longsor di gempa bumi di Yogyakarta, setiap jam dia evaluasi. Terus begitu. Apa tujuan evaluasi? Untuk menentukan tindakan atau langkah apa yang akan dilakukan setelahnya itu. Tapi juga ada evaluasi akhir. Dilakukan apa dilakukan setelah semuanya selesai, beres, laporan. Bisa juga evaluasi proses, tapi dia dalam tempo yang menengah. Contoh, laporan harian, laporan mingguan. Kalau dia sampai panjang berbulan-bulan, laporan bulanan juga ada. Seperti itu Mbak Cynthia. Terima kasih Bapak. Baik. Masih ada ya, kita akan dulu sebelum masuk pada PSG.
Bapak masih di mute ya? Masih azan Utami. Maaf, maaf.
bisa kita lanjutkan? Baik, jadi tadi sudah sampai pada NCC. Jadi NCC itu tugasnya mulai dari memilah panggilan dari lokal sumber bencana, kemudian juga bagaimana dia menentukan apakah ini kondisinya darurat atau tidak. Itu semuanya NCC yang melakukan. Kemudian sampai dengan dia monitoring, pelaporan, juga evaluasi. Itu NCC. Dia itu. Selanjutnya ada PSC. Ini adalah kepanjangan tangan dari NCC. Ya. PSC ini ada di daerah. Ya. Apa itu? Bisa sebagai tempat pelayanan yang sudah permanen, rumah sakit maupun yang lain. Intinya yang secara cepat, tepat, dan cermat bisa bermanfaat saat terjadi bencana. Nah, PSC ini selalu ada, ya, tidak boleh nutup 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Tidak boleh tutup, ya. PSC itu harus selalu ada. Nah, PSC ini koordinasinya tidak hanya lintas internal aja, tetapi juga ke lainnya, termasuk ke Basarnas, BNPB maupun pemadam kebakaran. Tergantung apa yang terjadi, jenis bencananya, dan juga melibatkan kepolisian bahkan militer. Bahkan kalau dia berhubungan dengan misalkan ada masalah dengan nuklir, bahan kimia, itu juga melibatkan tenaga ahli. Seperti itu. Tenaga ahli. Nah, PSC ini juga ya ada algoritma kegawat daruratan. Ada di mana? Dalam aplikasi call center 119. Jadi PSC tidak bertindak secara sendiri, dia dikomando oleh NCC, dan dalam setiap tindakan dilakukan juga ada algoritmanya, ada tuntunan langkah-langkahnya, tidak sembarangan. Lantas di pasal 11-nya, apa fungsi dari PSC? Dia kan ada di daerah, NCC ada di pusat. Jadi dia adalah langsung yang berhubungan dengan korban, ya. Korban yang ada di lapangan langsung berhubungan dengan PSC, ya. Pada pasien atau korban gawat darurat melalui triase seperti biasanya. Kemudian selain dia juga memberikan pelayanan triase, juga dia bagaimana melakukan resusitasi korban di lapangan. First aid. Bapak, mohon maaf. Emang nggak share screen ya, Bapak? Share. Kenapa? Nggak muncul dari tadi, Pak. Dari awal on mic. Mungkin bisa diulangi, Pak. Tidak muncul. Tapi di ini muncul, di saya muncul. Nggak ada, Pak. Pak, Di saya muncul kok. nggak ada Pak, nggak muncul. Nggak muncul Pak Ali. Gambarnya Pak Ali yang nampak. Sekarang nggak ada, udah muncul. Muncul? Iya, Cek. Pak Ali yang kelihatan. Sudah Bapak muncul lagi. Muncul. Sudah. Belum Pak. Belum Nggak muncul. ada Pak, ini kayak VC-an masih Pak. Iya, Pak. Coba di X dulu, Pak. Dikeluarkan dulu, terus di anu lagi, Pak.
Nggak muncul Pak, barusan Pak. Bentar. Stop share. Kemudian saya coba. Oh, ini pindah ke ini ya. Yang muncul gambarnya siapa, Mas? Gambarnya Bapak tok. Kali kebanyakan joinnya. Sudah, Anda bisa melihat teman yang lain. Ya, ini bisa lihat tidak? Bisa lihat? Belum, Pak. Ya, sudah Bisa, Bapak. Oh, bisa. Saya menggunakan dua perangkat sampai Anda ini ya. Depannya ada laptop, depannya ada HP. Oke, saya coba share lagi. Bismillah. Semoga bisa. Sudah bisa? Bisa, Pak, bisa. Ya, bisa, Pak. Bisa, Wes. Sudah, Pak. Oke, kalau bisa kita lanjutkan. Jadi PSC tadi dia fungsinya mentriase pasien. Kalau NCC mentriase panggilan. Jangan salah. NCC itu memilah panggilan, PSC langsung memilah korban. Kemudian setelah itu dia dipandu kemana? Dia dipandu dalam penanganan gawat darurat di awal. Sampai dengan evakuasinya bagaimana, sampai juga bagaimana tempat rujukannya. Apakah dirujuk ke RS Dinas Sehat, RS Subandi, RS Paru, semua yang menentukan adalah PSC. Ya, yang menentukan adalah PSC. Baik, lanjut pada pasal 12. Ini terkait dengan tugas dari PSC secara khusus. Saya ulangi bahwa NCC itu berasal dari bertempat di Jakarta, ya, National Command Center. Nah, panggilan yang sudah dipastikan gawat darurat akan didispatch, akan diteruskan, akan di-forwarding ke PSC, ya. Kemudian si PSC akan langsung menggunakan algoritmanya untuk menangani atau melaksanakan gawat daruratan manajemen situ. Kemudian juga PSC dia harus punya ambulans wajib tahu tentang RS mana yang masih kosong bednya, RS mana yang bisa melayani pelayanan saat ini. Harus punya data. Sehingga real time per hari ini RS mana yang bednya kosong sekian, ada semua data di PSC. Ya, karena itu juga ketersediaan tempat tidur PSC wajib tahu di seluruh rumah sakit di wilayahnya. Contoh, PSC Kabupaten Jember berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Setiap saat PSC kita harus tahu bahwa RSJK masih kosong 50, Dinas Sehat kurang 25, Subandi kurang 8, Paru kurang 17. Semua itu PSC wajib paham, wajib tahu. Jangan sampai PSC ini memberi arahan korban bencana longsor dirujuk ke RSJK, tiba di JK full. Ya, pasiennya full, nggak bisa masuk. Ini yang sudah terjadi. Jadi yang item E harus tahu ketersediaan bed di masing-masing rumah sakit. Sampai sini jelas? Silakan. Pak, mau bertanya, Pak. Silakan, Sandi. Berarti di setiap rumah sakit itu memiliki anggota atau kader atau gimana gitu yang bisa menginformasikan atau memang punya koneksi buat di antar rumah sakit gitu, Pak. Jadi kayak dari dinasnya itu yang punya antar koneksi rumah sakit, Pak. Baik. Dalam kondisi hari normal, rumah sakit, klinik, puskesmas, setiap akhir bulan itu melaporkan BOR. BOR itu adalah bed occupational rate, keterisian tempat tidur. Misalkan tempat tidurnya ada 100,
Tiap bulan rata-rata terisi 8, berarti bornya 80%. Itu menjadi data awal dari PSG. Oh, ternyata RS Binasihat itu bornya 70%, rata-rata 70%. Dari 100 bed, 7 yang isi 3 kosong. Ini menjadi acuan pertama. Oh, tipe yang banyak kosong di Terhusada atau Siloam. Siloam itu bornya 50%. Dari 200 tempat tidur, hanya 100 yang berisi. Nah, itu menjadi acuan awal. Tapi untuk real time-nya ada tadi namanya radiomedik. Si PSG akan call pada radiomedik masing-masing RS. Subandi, laporkan per hari ini berapa bornya. Sekian ratus, kisah sekian. Oke. RSJK, laporan TT 356, 070, kayak gitu. Itu link. Jadi itu Mas. Karena sampai dengan hari ini PSG belum punya aplikasi yang link ke masing-masing RS. Artinya yang real time, mana yang kosong belum muncul itu sekarang. Sehingga secara manual ditanyakan lewat radio medik. Begitu Mas Andi ya? Iya, Pak. Baik. Selanjutnya, di manakah letak dari PSG? PSG itu lokasinya di mana? Ya. PSG lokasinya di mana? Lokasinya ada di Dinas Kesehatan kabupaten atau kota, ya. PSG letaknya di sana. Ada di sana. Sebentar. Jadi di Jember, ya Jember, Bondowoso sendiri tidak gabung jadi satu ya. Tapi terkadang ada lokasi PSG yang abu-abu Mas Sandi dan yang lain-lain. Kenapa? Kalau kejadian bencananya di perbatasan. Misalkan ada bencana longsor di apa tuh? Katanya Maisan. Suco. Jebluk ya. Jelbuk, Pak. Oh iya, kan Jebluk. Di situ agak kota dikit atau di rumahnya Munir di Suca Pangepo. Itu Jember dan Bondowoso itu berbatasan. Karena itu nanti PSG ini akan ada 2, PSG Jember, PSG Bondowoso yang secara simultan bekerja sama. Kemudian tempat di mana? Bisa di rumah sakit atau di tempat yang lain. Artinya bisa di klinik, bisa di posko, dan bahkan bisa di tempat-tempat yang sebelumnya tidak ada. Misalkan tempatnya rencananya di daerah Gunung Ijen, ya, Gunung Ijen, banjir bandang. Bisa saja nanti tesnya di situ untuk memudahkan pelaksanaan dan koordinasi. Ya, jadi utamanya di RS, tetapi bisa juga di tempat lain selain rumah sakit. Ya, seperti itu. Kemudian, bagaimana penyelenggaraan PSG? Nah, PSG ini butuh tenaga. Bisa tenaga berasal dari rumah sakit maupun tenaga yang direkrut secara outsourcing atau hanya sementara ketika terjadi bencana. Apa saja? Koordinator PSG, dokter Benyamin, dokter bedah atau dokter umum, atau dokter puskesmas, atau mungkin bahkan kepala dinas sendiri, tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, dietitian, kemudian farmasi, sebagainya ada semua, operator dan tenaga-tenaga yang lain. Masing-masing memiliki tugas, ya, masing-masing memiliki tugas dari A sampai D. Sekarang kita masuk. Apa tugas dari koordinator PSG? Ya, apa tugasnya? Dia menjadi motor penggerak tim untuk ke lapangan dan juga koordinasi dengan NCC maupun dengan lintas sektoral, Damkar, BNPB, kemudian BPBD dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang B,
tenaga kesehatan siapa itu? Ada dokter, perawat, bidan yang sudah terlatih kegawat dauratan, minimal BLS atau BTCLS atau BTLS atau ACLS atau ATLS. Semuanya bisa seperti itu. Itu tenaga kesehatan Anda bisa ya jika Anda sudah lulus punya STR. Apa peran dari tenaga kesehatan? Nah, ini perannya saya kira sama dengan ketika kita dikirim ke TKP korban emergensi. Mulai dari triase, stabilisasi, evakuasi korban, sampai juga rujukannya nanti. Itu tenaga kesehatan. Yang paling penting poin di sini, pasal 16-nya ini. Ya, kalau nggak ada ini nggak jadi. Ya, ujung tombaknya di pasal 16. Nggak ada ini nggak jalan SPGT-nya. Kemudian di pasal 17-nya ya ada operator call center. Siapa itu? Harus tenaga kesehatan. Jangan sampai call center-nya ngangkat anak ekonomi, tidak jelas paham, fraktur, tidak jelas apa trauma abdomen, malah bingung nanti. Jadi tenaga call center ini juga harus dari tenaga kesehatan, perawat, bidan atau dokter. Karena apa? Laporan-laporan dari lapangan, baik laporan feedback maupun laporan yang bersifat komen, itu dalam bahasa medis. Dalam bahasa medis. Saya ulangi, call center harus tenaga kesehatan, tidak tenaga yang lain. Ya. Nah, apa tugasnya? Ya, dia ya ngomong. Tugasnya ngomong. Receiving, calling, dan juga coordinating. Jadi menerima panggilan baik dari NCC, kemudian dari masyarakat, atau juga dari tim di lapangan, atau juga dari tempat rujukan, rumah sakit dan sebagainya. Sibuk sekali ya, winter ini akan sangat sibuk saat kejadian itu, dan bahkan harus ada apa istilahnya itu, hunting system. Maksudnya gini, hunting itu satu nomor, satu perangkat, tapi bisa dihubungi dengan banyak orang dan diterima oleh banyak orang juga. Itu hunting namanya ya, modelnya. Dia harus paham aplikasi call center 119. Seperti itu. Lantas tenaga lain siapa? Tenaga lain banyak. Bisa satpam, bisa juga polisi, dan lain-lain. Itu yang tidak ada dalam lingkup yang tadi itu. Seperti itu. Kemudian, terkait dengan sistem penanganan korban gawat sendiri, ini ada penanganan di tempat-tempat khusus. Jadi, tempat penanganannya ini sama dengan waktu kemarin emergensi, jadi bisa pre-hospital, intra-hospital, atau inter-hospital. Saya ulangi, bisa pra-hospital, intra-hospital maupun inter-hospital. Maksudnya apa? Kalau yang pra-hospital itu atau pre-hospital di lapangan. Di TKP, rujukan sampai rumah sakit. Intra-hospital itu di IGD ICU gitu ya. Kemudian inter-hospital antar rumah sakit. Dirujuk ke RSJK, nggak ada dokternya, nggak ada alatnya, pindah ke Subandi. Subandi nggak ada alatnya, penuh, pindah ke Sutomo. Itu namanya inter-hospital, ya, antar rumah sakit. Saya ulangi, pra-hospital atau pre-hospital, intra-hospital, dan inter-hospital. Ada 3. Itu koordinasi. Ada rujukannya dan ada sistem SPGD-nya, ada algoritmanya. Nah, ini terkait dengan penanganannya, ya, tempat penanganannya. Selanjutnya, terkait dengan bagaimana penanganannya di masing-masing tempat, itu berbeda. Kalau penanganannya di pra-hospital atau pre-hospital, tindakannya ada tindakan resusitasi. Sama dengan ketika kita menolong korban di lapangan, ya. Resusitasi. Nah, tindakan ini ya dilakukan oleh siapa? Oleh tenaga kesehatan yang ada di PSG. Yang ada di PSG. Harus cepat, tanggap darurat,
nggak boleh lelet dan lemot. Itu syarat menjadi tim kes dari PSG, harus, ya, harus. Tetapi jika jumlah korban itu tidak sesuai dengan jumlah kita, tim kesehatan, maka kita bisa meminta bantuan masyarakat, ya, bantuan masyarakat, tetapi harus dengan panduan, dengan bimbingan, dengan arahan, pendampingan dari tim kesehatan. Bahkan kalau tim kesehatannya belum datang, lebih dulu datang dari tim masyarakat bisa menggunakan call center untuk panduan bagaimana melayani atau menangani pasien yang ada. Seperti itu. Itu yang pre-hospital. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jelas? Ya. Kita lanjutkan yang intra-hospital atau intra-fasilitas. Tidak ada rumah sakit ya, bisa di klinik maupun di yang lain. Ini pelayanan yang lebih kompleks. Pelayanan yang lebih kompleks, multidisiplin, multiprofesi. Ada dokter bedah, ada dokter bedah tulang, ada dokter penyakit dalam, ada perawat, ada bidan dan sebagainya, lengkap semua. Itu di intra-hospital atau intra-hospitalnya seperti itu. Nah, terkait dengan tadi, SPGDT ini ditunjang oleh pelayanan kesehatan yang lain, tidak hanya sendirian. Kenapa? Nanti ada sistem rujukan ke puskesmas maupun rumah sakit, ya, puskesmas maupun rumah sakit. Nah, sekali lagi bahwa SPGDT itu dipantau, dibantu, dikoordinasi oleh seluruh layanan kesehatan yang ada di wilayah tersebut, klinik, RS dan sebagainya, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta, seperti itu. Nah, ini yang penting. 24. Kalau terjadi bencana, maka koordinasinya akan meluas sampai dengan dinas yang lain, termasuk dinas sosial, ya, termasuk dinas sosial, seperti itu. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tadi sudah saya jelaskan. Memang belum saya menjelaskan terkait dengan transportasi. Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan apa itu PST, mengapa dia didirikan, siapa timnya, dan bagaimana sistem kerjanya. Sekarang, saya minta Anda 15 menit untuk menyusun algoritma dari SPGDT dari pusat sampai dengan PSG. Tulis tangan saja, kemudian habis itu difoto dan nanti di-share screen-kan pada 15 menit setelahnya. Anda akan saya split menjadi 10 kelompok. Saya ulangi, Anda akan saya split menjadi 10 kelompok, tidak bisa milih, saya yang milih, ya. Saya yang milih nanti dari 10 kelompok ini masing-masing berdiskusi 15 menit dan menyusun algoritma SPGDT dari NCC sampai dengan PSG dengan detail, dengan gamblang, nanti ditampilkan saja, tidak usah dijelaskan. Seperti itu. Paham ya? Paham? Paham. Baik. Sekali lagi, tidak usah diketik, bisa tulis tangan, kelompoknya siapa, 15 menit diskusi terkait dengan algoritmanya, bagaimana pelaksanaan SPGDT dari NCC sampai dengan PSG, tim-timnya siapa saja, dibikin bagan, jangan narasi, bagan. Mirip Anda bikin di OC, tapi ada algoritma bagaimana SPGDT bekerja. Baik, saya split